warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan SD Islam Tompo Kersan Lumajang. Bersama saya Ustadzah Anastasia Trihardini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial mengenai kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kita akan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia terdiri dari berbagai macam kerajaan, mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, dan kemudian masuk kerajaan Islam. Kerajaan Hindu yang ada di Indonesia antara lain Kutai, Tarumanegara, Singasari, dan Majapahit. Sedangkan kerajaan Buddha yang terkenal di Indonesia adalah Sriwijaya. Kemudian kerajaan Islam yang ada di Indonesia antara lain Kerajaan Aceh dan Demak. Yang pertama kita akan mempelajari tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, sekaligus kerajaan Hindulah kerajaan tertua di Indonesia, sekaligus kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Masa kejayaan kerajaan Kutai ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman. Peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah berupa yupa. Yupa adalah tiang batu atau tugu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Yupa memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, sebagai tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, dan 3 sebagai lambang kebesaran raja. Mari kita pelajari sekilas tentang Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Ketiga, Raja Mulawarman membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Selain itu, Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Teladan sikap Raja Mulawarman antara lain 1. Adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. 3. Dermawan. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut, sehingga rakyat kerajaan Tarumanegara dapat hidup aman dan tentram. Peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara yang terkenal adalah Prasasti Ciareten, berisi cap telapak kaki Raja Purnawarman. Cap telapak kaki ini menegaskan kedudukan Raja Purnawarman sebagai penguasa dan pelindung rakyat. Teladan sikap Raja Purnawarman yang wajib kita teladani antara lain adil dan bijaksana, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya,
dan pemimpin yang gagah berani membela bangsanya untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Singasari berkuasa sejak runtuhnya Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah timur Gunung Kawi, diperkirakan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Raja Singasari yang terkenal adalah Raja Kertanegara. Sri Maharaja Kertanegara adalah raja terakhir yang memerintah Kerajaan Singasari. Masa pemerintahan Raja Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singasari. Singasari berkembang pesat sejak pemerintahan Raja Kertanegara. Kertanegara memimpin kerajaannya dengan tegas. Dia tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Peninggalan sejarah Kerajaan Singasari adalah Candi Singasari. Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terletak di lembah antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari yang terakhir, Sang Kertanegara. Teladan sikap Raja Kertanegara yang harus kita ketahui antara lain pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol, dan Raja Kertanegara adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Kerajaan selanjutnya adalah Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, banyak juga peninggalan berupa prasasti-prasasti, di antaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Dapur, dan Prasasti Karang Berahi. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah 1. Prasasti Kedukan Bukit. Bukti pertama pendirian Kerajaan Sriwijaya dan berisi informasi pertama mengenai rajanya Dabunta Hyang. Selain itu, ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera. Candi yang bersifat Buddhis ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan ini. Teladan sikap Raja Balaputradewa yang harus kita teladani antara lain berani dan pantang menyerah, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, 3. Adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Kerajaan yang akan kita bahas berikutnya adalah Majapahit. Dengan rajanya yang terkenal adalah Raja Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal Gajah Mada. Kemaharajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara.
Pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya yang terkenal Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang terkenal adalah Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Teladan sikap Raja Hayam Wuruk yang patut kita ketahui antara lain: bekerja keras membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. 2. Peduli kesejahteraan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Yang terakhir, gigih mempersatukan Nusantara. Nah, anak-anak, itulah tadi pelajaran kita hari ini mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam kerajaan dengan pengaruhnya masing-masing. Selain itu, para pemimpin yang mencapai masa kejayaannya antara lain karena memiliki sikap A. Adil dan bijaksana, B. Peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, dan C. Berani dan pantang menyerah. Terima kasih telah belajar bersama Ustazah hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.